Jika beberapa hari lalu selalu diperbincangkan masalah regenerasi, mungkin masuknya Putra dan Putri Megawati ini jadi upaya regenerasi PDI Perjuangan untuk mempertahankan Trah Soekarno. Soalnya kan kalau misalnya mengingat kembali gitu ya, Megawati Soekarno Putri ini menjabat sebagai Ketua Umum ini dari tahun 93. Lalu juga pernah sempat dimaksudkan dari Kongresnya PDI pada tahun 96, lalu akhirnya membentuk kembali PDI Perjuangan pada tahun 97. Benar. Dan tetap menjadi ketua gitu. Ini namanya tagline yang family comes first kayaknya melekat ya di Megawati itu ini. dia. Oke. Nah, terkait dengan PDI Perjuangan ini, Ayu Wardani punya informasi terkini tentang Kongres keempat di Sanur, Bali. Ayu, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rahma, kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumumkan susunan pengurus DPP PDI Perjuangan untuk periode 2015 hingga 2020. Sebenarnya tidak banyak nama baru dalam struktur kepemimpinan partai. Namun, masuknya nama Prananda Prabowo sebagai salah satu ketua bidang partai yang menangani masalah ekonomi kreatif memunculkan warna baru tersendiri di kubu PDI Perjuangan periode kali ini. Berikut petikan pidato Mega tentang penunjukan Prananda. Nah, ini pasti akan bertanya. Ada namanya Muhammad Prananda. Tapi dia nih anaknya senangnya ngumpet. Karena yang disenangi itu adalah ekonomi kreatif. Jadi saya tuh bertanya, apa toh ekonomi kreatif itu? Jadi diterangkan, aduh, kemarin yang kita lihat itu adalah bagian hasil dari yang telah dibuat, panggilannya Mas Nanan. Dia menjadi Ketua Bidang Ekonomi Kreatif. Ini yang ditunggu-tunggu. Prananda Prabowo, putra Megawati ini sebenarnya bukan nama baru di PDIP. Prananda walaupun belum pernah menjabat sebagai pengurus partai, sebelumnya sudah sering terlibat berbagai masalah internal partai. Prananda juga aktif menyusun pidato Mega dan ikut menemani ibunya untuk melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Selain Prananda, satu lagi dari keluarga Megawati yang kembali duduk di DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani. Puan uniknya karena dia menjabat sebagai menteri sesaat setelah dia diumumkan menjadi Ketua Bidang Politik dan juga Keamanan, sekaligus pengumuman bahwa dirinya dinonaktifkan dari jabatan partai, mengingat instruksi Presiden Jokowi yang melarang menterinya untuk melakukan rangkap jabatan. Ini disingkapi wajar oleh Sekjen PDI Perjuangan yang juga baru terpilih, Hasto Kristanto. Berikut cuplikan wawancara kami. Penting di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan oleh Ibu Ketua Umum tadi beliau dinyatakan untuk nonaktif dalam pengertian untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada di pemerintahan, namun dalam konteks penunjukan Puan tapi sekaligus pengumuman penonaktifan dirinya dari kepengurusan partai tentu saja tidak akan berdampak efektif terhadap kinerja Puan di partai. Selain Puan dan Prananda, Megawati juga mengumumkan kepengurusan 24 kader lainnya untuk menemani atau membantu Mega memimpin PDI Perjuangan periode 2015 hingga 2020. Hari ini rencananya akan diadakan penutupan Kongres keempat PDI Perjuangan. Di hari ini juga akan diumumkan sikap politik PDI Perjuangan sebagai partai pengusung pemerintah. Rahma. Ya, Ayu Wardani melaporkan dari Sanur, Bali. Nah, ini kan kalau misalnya tadi udah melihat informasinya gitu ya, ini sudah 27 tahun ya. Ini menjabat, ini kira-kira sampai berapa lama lagi ya? Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya ngomongin tadi ada berbagai informasi dari informasi perpolitikan gitu kan.